kita lanjutkan bahwa ya, suatu perusahaan ya yang memiliki DOL tinggi, suatu perusahaan yang memiliki DOL tinggi atau semakin tinggi degree of leverage-nya, maka semakin tinggi risiko operasional daripada operasi perusahaan itu ya. Suatu perusahaan ya, yang memiliki degree of leverage tinggi berarti perusahaan sangat peka terhadap perubahan penjualan, yang artinya semakin tinggi degree of leverage akan membuat fluktuasi EBIT bertambah besar, baik itu perubahan ke atas maupun perubahan ke bawah. Artinya misalkan penjualan tadi naik 1% mengakibatkan tingkat laba operasional 2,5%. Apabila perusahaan itu melakukan penjualan dengan turun 1%, mengakibatkan laba operasional turun 2,5%. Atau apabila penjualan naik Rp1 mengakibatkan laba Rp2,5, apabila penjualan turun Rp1 mengakibatkan laba turun Rp2,5, dan sebaliknya perusahaan yang besar ya, perusahaan yang memiliki DOL besar demikian, dan perusahaan yang DOL rendah berarti EBIT perusahaan tidak peka terhadap perubahan penjualan. Dengan kata lain, semakin degree of leverage-nya rendah akan membuat fluktuasi EBIT juga bertambah rendah, baik ke atas maupun ke bawah. Nah, kita lanjutkan bahwa dalam risiko bisnis itu terdapat di dalamnya adalah risiko strategis ya, risiko kepatuhan ya, kemudian risiko operasional, risiko finansial, dan risiko reputasi. Di dalam risiko operasional itu sendiri juga ada risiko bisnis, risiko strategi, dan risiko reputasi. Dalam risiko bisnis ada risiko strategi juga, ada kepatuhan, ada risiko operasional, ada risiko bisnis, finansial, dan reputasi. Tidak selanjutnya untuk lebih lengkapnya bagaimana apa itu risiko strategis, kita lanjutkan di pertemuan minggu yang akan datang. Nah, namun sebelumnya pada kesempatan ini Bapak jelaskan sedikit mengenai risiko strategis. Di mana risiko strategis yaitu risiko yang terkait dengan keputusan bisnis atau bisnis jangka pandang atau sebagai perencanaan daripada direksi, bagaimana menyusun bisnisnya, bagaimana menyusun strateginya ya gitu. Jadi merupakan strategi, yaitu kebijakan dari pimpinan. Sedangkan risiko kepatuhan yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis ya. Dalam risiko hukum ya, akan yuridis, contoh misalkan kita buat perusahaan, surat-suratnya nggak lengkap, nah sehingga kita terkenalah pelanggaran atau tidak memenuhi kepatuhan, jadi risiko kepatuhan. Nah, sebagai di sini adanya kelemahan aspek yuridis ya, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum ya, ketiadaan ya, peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat-syaratnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Contoh kalau kita misalkan sewa rumah tidak dilengkapi dengan perjanjian kontraknya, sehingga sewaktu-waktu
pemiliknya mengambil karena kita tidak diiringi dengan kontrak sewa sehingga kita lemah. Jadi kita harus patuh. Sama juga kepatuhan kita mengendarai suatu kendaraan tanpa menggunakan SIM ya. Nah, berarti kan kita tidak patuh sehingga misalkan terjadi rahasia kita termasuk dalam pelanggaran. Itu juga seperti sekarang COVID harus kita harus patuh pada aturan memakai misalkan cuci tangan, memakai masker ya, jaga jarak dan sebagainya. Nah, itu karena hanya suatu kepatuhan. Nah, kemudian risiko operasional itu sendiri risiko yang terjadi kerugian bagi perusahaan yang diakibatkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses di dalam manajemen ya perusahaan itu sendiri, sumber daya manusianya dan sistem ya, maupun sebagai akibat dari kejadian eksternal ya, yang menyangkut operasional. Kemudian keempat, risiko finansial ya, yaitu risiko ya yang diderita oleh investor sebagai akibat ketidakmampuan emiten saham dan obligasi memenuhi kewajibannya pembayaran dividen. Jadi misalkan perusahaan itu ditutup atau tidak mampu untuk membayar dividennya, tidak mau membayar diskontonya, bunganya ya, serta pokok pinjamannya. Jadi ke risiko keuangan ya. Kemudian reputasi, nah itu risiko yang terjadi akibat potensi ya kerusakan bagi perusahaan yang diakibatkan opini. Jadi karena opini yang tidak baik, isu yang tidak baik mengakibatkan perusahaan itu akan hancur ya. Nah, sekarang kita masukkan beberapa contoh di dalam peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan suatu risiko ya. Di sini contoh ya kejadian peristiwa yang disebabkan karena faktor internal perusahaan, misalkan rusaknya mesin produksi, terlambatnya proses pengiriman, distribusi barang, pemborosan sumber daya dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh risiko. Peristiwa yang disebabkan karena faktor eksternal perusahaan ya, misalkan terkait dengan kompetisi global, kemajuan teknologi, regulasi pemerintah, perubahan perilaku konsumen, kenaikan upah buruh dan lain sebagainya. Kenaikan upah buruh tentu saja akan membuat profit usaha menjadi menurun. Kesadaran masyarakat mengenal bahaya merokok, kemudian larangan dari pemerintah untuk tidak mengekspor atau berdampak terhadap industri eksportir. Dengan kemajuan teknologi dan adanya internet, industri pos menghadapi risiko berkelanjutan usaha. Industri tekstil yang ada di Indonesia kemungkinan akan mengalami pelemahan daya saing sebagai akibat adanya impor tekstil dari luar negeri dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, ini bentuk-bentuk risiko ya pada sektor-sektor bisnis yang ada. Antara lain ini bisnis pertanian, bisnis peternakan, bisnis minyak, konstruksi, makanan dan minuman, pabrik rokok, asuransi, real estate, perhotelan, ya, travel, ya. Nah, seperti pada saat sekarang terjadinya COVID ini, bisnis untuk travel sangat menurun omsetnya. Kenapa? Biasanya travel ini kan bukan travel angkutan dalam kota aja, kan travel untuk haji, keluar negeri dan sebagainya. Nah, ya. Terus kemudian angkutan juga demikian kan gitu. Tekstil, ya, kayu, furniture, plastik, bahan bangunan, alat kedokteran, elektronik, telekomunikasi, produk kecantikan, penjualan kendaraan,
bisnis retail, supermarket, atau